نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علم في دارين آمين al-mantuq wal mafhum ya. Kita bacanya pelan-pelan aja nih ya. Nah, kalau kebanyakan bingung lagi jadi biar bisa dia mengerti, dia hafalin, dia mengerti. Mantuk artinya itu yang diucapkan, mafhum yang dipahami ya. Kita mesti paham nih ya. Al-Quran ya, itu ada mantuknya, ada mafhumnya. Begitu pula hadis, ada mantuknya, ada mafhumnya. Al-mantuku ma dalla alaihi lafzu fi mahalli nutki. Mantuk adalah sesuatu, artinya suatu makna. Dalla menunjuki alaihi atasnya, atas makna itu al-lafzu oleh lafaz fi mahalli nutki pada tempat berucapnya. Jadi mantuk adalah sesuatu makna yang ditunjuki ya, kalau bahasa langsungnya gitu ya, yang ditunjuki oleh lafaz itu pada tempat berucapnya, baik yaitu masalah hukum ya, ataupun bukan masalah hukum ya, seperti masalah hukum apa? Diharamkannya berkata kasar umpama kepada dua orang tua kita ya. Fala taqul lahuma uffin umpama itu ya, firman Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata uff kepada keduanya. Ini mantuk nih, menjauhnya kuat ini mantuk. Nah, kalau mantuk itu lebih kuat daripada mafhum mantuknya. Jadi nggak boleh kita berkata kasar sama orang tua. Dalilnya Al-Quran, dalilnya mantuk ya. Jadi jangan kita ngomong sama orang tua itu jangan kasar, dalilnya Quran. Makanya orang yang durhaka sama orang tua belum sampai akhirat di dunia udah dihukum ya. Tuh orang yang durhaka sama orang tua, berkata kasar sama orang tua, belum sampai akhirat itu di dunia dan dihukum. Nggak ada sejarahnya orang yang lawan orang tua bahagia, nggak ada ya. Pokoknya kalau sama orang tua diam aja udah, sekalipun orang tua salah diam aja. Gitu tuh ujian boleh jadi tuh. Setelah kamu lakukan itu lalu kamu lulus, sukses deh. Itu orang tua. Jangan sekali-sekali kamu keluar omongan dalilnya mantuk ini kuat dalilnya. Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kalau kita mah au gitu ya. Ngapa sih mak? Sama tuh. Baik masalah hukum ataupun bukan masalah hukum. Masalah hukum seperti ntar contoh yang diberikan di sini ya. Ya seperti umpama Zaidun, kata-kata Zaidun ya, itu mantuk ya. Zaid berarti Zaid ya. Wa huwa, dan dia itu ya mantuk ini ya, jadi yang nantinya lafaz yang menunjuki atas pada makna diucap, pada makna pada tempat pengucapan ya. Tadi kan begitu, mantuk adalah sesuatu makna ya yang ditunjuki oleh lafaz ya. Tadi
yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat berucap. Ya. Nah, dia itu nasun ada nas. In afada maknan la yahtamilu ghairahu ka zaidin. Ini yang tadi saya katakan, ntar dicontohkan oleh di sini. Ini zaidin ini. Zahirun ini tamala marju'an kal asali. Dan ada yang namanya zahir jika dia muhtamil, jika dia mengandung ya akan yang dimarjuh seperti asad. Ya. Jadi mantuk ini ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir gitu. Jadi mantuk ini ada yang zahir, ada yang nas, ada yang zahir. Jadi dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir. Ya. Ntar ada yang namanya murokab, ada yang namanya mufrad. Ya, nanti kita kaji ini aja dulu ya. Nas itu apa? Ya, bahwa dan dia itu lafaz yang menunjuki pada tempat berucap, ya, yaitu mantuk. Jadi mantuk ada yang namanya nas. Nas itu apa? In afada ma'nan la yahtamilu ghairahu. Ini walaupun bacanya sedikit, tapi banyak nih pengertiannya. Iya, jadi pelan-pelan biar paham. Jika dia memberikan faedah makna yang tidak mengandung selainnya, jadi nggak bisa ditakwil kemana-mana, udah itu doang. Kazaidin seperti Zaidin, umpama Zaidun telah datang oleh Zaid, yaitu maknanya adalah Zaid datang, udah nggak ada yang lain. Ya, zat Zaid itu nggak ada yang lain. Zaidun telah datang Zaid udah. Ya. Oh, dalam Al-Quran apa seperti ya apa lidzakari mislu hazil unsayain. Nah itu tuh nggak berubah tuh. Ya, menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kalau ini pemikiran sekarang ada lepan gitu. Ya. Itu ayat-ayat al-muqaddarat itu nggak bisa ditahu tuh ayat-ayat itu tuh. Dan itu aja maknanya. Ya. Atau juga ada firman Allah, "Faman lam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji fi sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilatun." Maka siapa yang tidak mendapati ya puasa 3 hari, maka siapa yang tidak mendapati maka puasa 3 hari pada waktu haji, dan 7 apabila kamu pulang ke rumah. Jadi demikian itu menjadi 10 yang sempurna. Ini kata-kata 10 ini 10. Nah, ini nggak bisa ditakwil kemana-mana ya, 10 dah. Jadi pulang dia ya, dia pulang puasa 10 apa dia selesai puasa dia 10 hari ya, apa 3 bagi waktu haji, 7 di rumah. Itu contoh nas. Nah, kalau Al-Quran begitu. Jadi itu nggak bisa ditakwil kemana-mana, udah emang pengertiannya begitu. Ya, 10 yang sempurna, 10. Ya, 3 di sana, 7 lagi di rumah. Kemudian zahirun al-zahir. Ini tamala jika muhtamil iya. Kita mau baca tumila juga bisa, ini ada dua orang baca ini begini, enggak apa-apa. Kalau saya bacanya ihtamala. Ini ihtamala jika mengandung ia marjuhan, akan yang marjuh. Kalau asani seperti yang diunggulkan, kalau diterjemahin begitu. Kalau asani seperti singa, ya, umpama ada kata-kata ra'aitul yauma al-asad, aku lihat hari ini singa. Aku lihat hari ini singa. Nah, itu singa itu bisa maknanya itu hewan yang buas. Iya.
hewan yang buas, singa. Ya, itu marju, itu namanya marju. Ya. Hewan yang buas bisa juga bisa juga dia adalah laki-laki yang gagah itu ya. Jadi dia itu hewan yang buas, tapi juga bisa diartikan laki-laki yang gagah. Jadi ada dua pengertian. Ada hewan yang buas, ini hakiki. Ada yang mengatakan ada juga makna itu apa? Laki-laki yang gagah, ini namanya marjuh. Itu. Nah, untuk ini kata-kata ini berarti apa? Ada dua. Ya, ada dua. Maknanya bisa dua, bisa takwil tadi. Yang pertama, ya maknanya begitu. Hakikinya adalah hewan yang buas tuh, singa. Ya, aku lihat hari ini singa, menjilat singa, umpama gitu. Ya, atau juga bisa juga aku lihat hari ini singa siapa? Orang yang gagah. Nah, untuk memaknakan hewan orang yang gagah ini nanti perlu bukti, perlu dalil. Lihat nanti dalilnya ada nggak bahwasanya ini maknanya adalah laki-laki yang gagah, ini perlu dalil. Nah, bisa ditakwil kalau ada dalilnya. Contoh seperti apa? Dalam firman Allah, ya, apa? Contohnya, kullu syai'in halikun ila wajhahu umpama. Setiap sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Nah, itu kata-kata wajahnya, mukanya. Wah, secara mantuknya kalau gitu, muka berarti ya. Atau yang dimaksud apa nih kira-kira ini? Oh, ini bukan muka, ini maksudnya zat. Ada hadis Nabi mengatakan gini. Gitu. Umpama gitu ya, contohnya. Ya Allah fawqa aydihim, tuh. Tangan Allah, itu secara mantuknya begitu kan? Ya. Apa yang dikatakan kan begitu. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini tangan apa maksudnya? Ya kalau tangan secara harfiahnya kan tangan ya tangan gini. Tapi yang dimaksud apa nih? Oh, bisa juga kekuasaan, karena ada dalilnya begini, ada hadis begini mengatakan gini, gitu. Jadi untuk makna hak majazi itu perlu dalil. Nah, ketika ketemu dalil, itu ditakwil. Jadi ada nas, ada zahir. Paham itu? Ada nas, ada zahir. Kalau nas itu kata yang tidak bisa ditakwil, udah begitu aja maknanya. Ya, udah begitu aja maknanya, nggak bisa ditakwil. Ya. Dan yang kedua ada yang namanya ya zahir. Nah, kalau zahir itu bisa makna lain, bisa ditakwil ke yang lain, bukan satu doang, bisa makna lain. Jadi di dalam Al-Quran ada nas, ada zahir, pahamin tuh. Jadi ada dalam Al-Quran yang nggak bisa ditafsir, udah begitu aja maknanya, gitu. Dalam Al-Quran ada yang bisa ditakwil. Jadi jangan semuanya ditakwil semua. Wah, takutnya punya dua pijakan. Lagi enak di perutnya pakainya takwil, lagi nggak enak pakainya aduh, ini kadang dia kontekstual, kadang dia tekstual. Wah, nafsunya aja nggak beres nih begini nih. Orang-orang liberal begitu tuh, punya kaki dua bahasanya, punya dua pijakan dia. Ya, lagi enak di sini pakai di sini, tekstual. Lagi enak di sini kontekstual. Kita bingung gimana pahamnya.
Masya Allah. Gimana pahamnya itu? Ya, seperti kajian Nasr Abu Zaid itu. Aduh, ya Allah, ngeri banget itu. Itu pegangan orang-orang liberal itu. Dia tuh nggak boleh nikah masih satu, nggak boleh dua. Ya, itu, ya padahal dalilnya jelas itu kan. Ya, boleh kan ya. Itu sepertinya kan kayaknya ya kontekstual kayaknya, tapi ya satu sisi ya dia tekstual nggak jelas jadinya. Ini kita harus paham di sini. Ini kaidah yang diberikan oleh ulama salaf, jangan kita rubah, ya, jangan kita rubah. Bahwa di dalam Al-Quran ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir. Ini dasar aja begitu ya. Nanti bisa kita kembangkan mana nas-nas yang zahir, nas-nas yang mana yang zahir ya, mana yang nas. Walafzu indalla juz'uhu ala juz'il ma'na, dan lafaz jika menunjuki oleh bagiannya atas bagian makna famurakkabun. Nah, juga ya lafaz ada lafaz itu jika ada yang namanya murakkab, yaitu jika bagiannya itu menunjuki atas bagian maknanya. Seperti apa? Gulamu Zaidin umpama gitu ya. Contohnya Gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Ini contoh Gulamu Zaidin, budak Zaid. Ya, ini namanya murakkab. Ya. Jika bagiannya itu menunjuki atas bagian maknanya. Jika ya bagian lafaznya menunjuki atas bagian maknanya. Ya, jika bagian lafaznya menunjuki atas bagian maknanya, namanya ya sesuai dengan artinya. Kayak kita begitu ya. Ini contohnya Gulamu Zaidin. Ini namanya murakkabnya, tarkibnya namanya idofi. Sama juga dengan Zaidun Qaimun, sama juga tuh murakkab juga. Zaidun Qaimun, Zaid itu yang berdiri. Namanya tarkibnya isnadi. Ada juga al-hayawanun natiku. Al-hayawanun natiku, hewan yang berkata, maksudnya hewan yang mampu berpikir, manusia. Ya, namanya tarkibnya takyidi namanya. Yang kedua, wa illa jikalau enggak, artinya jika bagiannya itu tidak menunjuki atas bagian maknanya, dia ada tiga yang begini. Pertama, bahwa tidak ada baginya bagian seperti huruf hamzah. Itu huruf hamzah itu dalam Al-Quran itu dinamanya termasuk nanti dia murakkab, mufrad. Maaf. Wa illa famufradun. Jikalau enggak bagian itu menunjuki atas bagian maknanya, ya bagian lafaznya enggak menunjuki bagian maknanya, itu namanya mufrad. Ya. Jadi ada mufrad dalam istilah nahwu, mufrad murakkab. Nah, kan ada kajian mufrad dan murakkab ya. Ada dalam kajian usul fikih, beda tuh mananya. Nah, ini ilmu susah nih, ilmu mikir nih, jadi pelan-pelan jadinya ya. Ilmu anak muda ini Ustaz nih. Anak muda. Iya. Jadi ada mufrad. Nah, mufrad. Jadi kalau enggak bagian lafaznya itu tidak menunjuki atas maknanya, atas bagian maknanya, maka itu namanya ya mufrad. Ya. Jadi lafaznya tidak menunjuki kepada maknanya, namanya mufrad.
Ya, kalau lafaz yang menunjuk kepada maknanya itu namanya ya murakkab. Nanti ada 3. Yang pertama ya, bahwa tidaklah bagi lafaznya itu mempunyai bagian maknanya seperti hamzah istifham. Yang kedua, bahwa ya baginya itu mempunyai bagian yang tidak menunjuki atas makna, seperti zaidun. Zaidun itu kata-kata zaid itu enggak mempunyai makna. Zaidun zai ya dal. Ya, yang ketiga ya, menunjuki atas makna yang bukan bagian maknanya. Ya. Karena dia itu nama, ya, nama orang, seperti Abdullah. Jadi Abdullah ini termasuk mufradnya. Abdullah. Walaupun ada 2 susun, tapi dia termasuk mufrad. Iya. Kalau dalam kajian nahwu dia termasuk murakkab tuh. Kalau dalam usul fikih enggak, karena usul fikih kajiannya makna. Ya, jadi ya lafaz ada atau mantuk ada 2. Dari sisi lain ada yang namanya murakkab, ada yang namanya mufrad. Kalau lafaznya menunjuki kepada maknanya namanya murakkab. Kalau kebalikannya namanya mufrad. Ya. Ya, jadi kali ini kita kaji 2 tuh. Ada yang namanya nas, ada yang namanya zoir. Kemudian ya mantuk juga ada yang namanya murakkab, ada yang namanya mufrad. Ya, jangan tidur. Yang melek aja belum tentu bisa, baru tidur. Ngajinya sungguh lagi ya. Ya, paham itu. Jadi kalau nas, ya nas itu dia enggak ada, bisa ditakwil, maknanya udah begitu aja. Kalau zohir bisa ditakwil, tapi memerlukan dalil. Kemudian terbagi lagi kepada murakkab dan mufradnya. Murakkab itu ya, jadi lafaznya tidak menunjuki kepada maknanya. Ya, dari lafaz ya, bagian daripada lafaznya itu tidak menunjuki kepada bagian maknanya. Nah, kalau sebaliknya namanya mufrad. Artinya bagian lafaznya itu tidak menunjuki kepada maknanya, namanya mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita kaji lagi wa dilalatul lafzi ala ma'nahu mutabaqah.